Nah, para teman-teman Golkar sekarang nih, ayo sekarang ya, cobalah merefleksi diri, belajarlah dari pengalaman PDIP ya. Mau seperti itu juga, itu hati-hati, mulai mengerti. Saya jarang kok setuju sama apa LBP itu ya, sama Luhut. Tapi yang kali ini kok dia ngomongnya bener ya. Iya, betul itu. Jangan sampai diobrak-abrik ini ya, orang luar tuh ikut-ikut campur. Apa yang dikatakan Luhut itu mungkin mudah-mudahan bermaksud seperti itu. Mas, terima kasih atas diperkenankan untuk bincang-bincang di podcast Petisi Brawijaya. Ini kesempatan luar biasa nih buat kita. Santai aja lah, ya. Ya, kita pengen ngobrolin tentang ini Mas ya. Politik hari ini dulu lah ya. Ini Apa? kan politik hari ini dulu. Ya, semua hari ini, besok, kemarin, silakan lah. Ya, pastinya kan politik hari ini tuh berkaitan dengan perpolitikan yang kemarin-kemarin pastinya ya. Ya, Kalau menurut Mas Eros, perkembangan perpolitikan hari ini gimana Mas? Kayaknya kok semacam makin memanas dan arahnya nggak tahu mau kemana gitu. yang paling pasti ya, yang sudah terkuak ke permukaan ya, Ya, bahwa memang untuk yang katanya membaktikan institusi dan dirinya katanya untuk negeri tercinta, kok saya sanksi ya. Sudah mulai terkuak bahwa ternyata kepentingan kelompok dan pribadi itu semakin menguat. Ya, bahkan sekarang terakhir tereduksi lagi keluarga. keluarga ya. Nah, memang ini satu hal yang memprihatinkan ya. Makanya saya selalu bilang bahwa ternyata kemenangan politik itu ya tidak menjamin kemenangan ideologi. Kalau kita ideologi Pancasila udah hancur-hancuran sekarang kan. Betul. Artinya kemenangan politik yang diraih oleh partai manapun sekarang ini gitu ya, itu kan hanya menyuguhkan kekalahan substansial, ya namanya kekalahan ideologis. Apakah Indonesia yang seperti ini, kalau kita pelajari lagi ya, Ya, betul. di ranah pemikirannya para pendiri Republik ini, kan sudah jauh, enggak? Oh, ada orang nggak jelas itu ya, bisa kok tiba-tiba nangkring di posisi yang luar biasa ya. Yang itu tentunya saya pribadi tidak ada kepentingan ataupun hal yang bersifat pribadi terhadap seorang ya. Saya melihat memang ini satu hal yang sebetulnya ya bagi siapapun yang katanya ya menjunjung tinggi ideologi negara Pancasila gitu ya. Kalau geng kami, geng saya gitu ya, kaum Marhainis gitu ya, yang katanya menjunjung tinggi ajaran Bung Karno, sebetulnya hari inilah perlu satu refleksi yang mendalam ya. Kekalahan dari ajaran atau ideologi itu nyata di depan mata kita, sehingga sekarang semuanya kan satu ya. Wani Piro itu menjadi katakanlah kata kunci dari segala-galanya. Ya. Ataupun duwe piro, ya. mau berapa, punya berapa, itu kan menjadi kunci utama. Pendekatan pragmatis ini tanpa disadari sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman kita yang bermain di wilayah jual beli politik ini kan bunuh diri, menyerahkan leher dan kepala mereka pada para konglomerat sekarang. Ya. Itu kenyataan kok ya. Jadi kemenangan mereka di permukaan sebetulnya tuh Pemberitaan di balik itu. anak wayang aja. Ya. Dalam sesungguhnya ya para oligarki ini lah. Nah ini apa nggak sadar juga. Nah para teman Golkar sekarang nih, ayo sekarang ya, cobalah merefleksi diri, belajarlah dari pengalaman PDIP ya. Mau seperti itu juga, itu hati-hati. Kita ini, saya ini bukan orang Golkar, tapi saya menyayangi ya Golkar sebagai institusi aset nasional ya, yang harus kita perlakukan ya, dan kita harus
rawat bersama dengan baik, ya. Saya rasa kita boleh berseberang, berbeda pendapat, boleh dong ya. Tapi jangan berseberangan dalam tujuan. Itu yang saya harapkan teman-teman di Golkar ini mulai mengerti. Saya jarang kok setuju sama LBP itu ya, sama Luhut. Tapi yang kali ini kok dia ngomongnya benar ya. Iya, betul itu. Jangan sampai diobrak-abrik ini ya, orang luar tuh ikut-ikut campur. Tumben kok. Wah, ini benar nih. Jadi kalau saya benar ya saya katakan benar. Iya. Tapi kalau dia kebicaranya juga paling ngerti sendiri ya malas juga ada jawabnya. Tapi kalau yang ini kok rasanya saya setuju sama Luhut ya dalam konteks ini. Nah, kemarin kan Pak Luhut sempat drama-drama katanya mengucapin selamat tinggal ke presiden gitu. Apa itu maksudnya dia? Ya sudahlah, Bung Luhut nggak perlu gitulah ya. Iya. Kan masa udah naik kuda sekian lama terus kudanya bilang udah nggak usah, saya nggak mau pakai lagi, saya malas sama kamu, nggak usah gitulah ya. Artinya saya kan yang tahu lah dari hari pertama masuk istana kan saya ya hafal betul. Artinya belajar dari Pak Benny Murdani itu ya, Pak Benny Murdani sampai akhir hayatnya, detik-detik terakhir meninggalnya, nggak pernah tuh jelekin Pak Harto tuh. Walaupun dia berseberangan, betul-betul nggak setuju. Saya kan sering duduk sama dia. Nah, itu pemimpin yang perlu kita contoh dalam konteks penyikapan. Yeah. Tindakan pemikirannya bisa saya kritik, saya bebas saya kritik dia juga gitu ya. Saya bilang, Pak, kau nangkep aku apa? Susah, saya nanti mintanya bistik loh dia. di penjara larang rasa, nggak ada gunanya juga kan. Yeah. Apalah seorang sejarah itu nggak penting kan. Tapi apa yang saya tawarkan sebagai pemikiran itu kan tolong coba dipertimbangkan ya. Saya ngomong gini, apakah saya dulu ya banyak orang bilang, kok sekarang Eros belain Golkar loh. Saya belain apa yang seharusnya dibela. Kebenaran itu nggak punya kepala, mata dan kaki yang lain. Kecuali kebenaran itu sendiri, kayak gitulah menurut saya. Lah ngomong-ngomong kan kalau kita tadi Mas Eros kan menyinggung masalah soal kekalahan ideologi ya. Ya. Tapi ini ada sebuah ironi juga Mas ya. Pemimpin sekarang, presiden sekarang itu dilahirkan dari rahim yang punya nuansa ideologi gitu. Nuansa, kalau nuansa bening itu lagunya Kinan itu. Tapi kalau nuansa ideologi, nuansa bukan substansi. Ya saya diam aja. Ya, artinya dari rahim yang sebetulnya tidak jelas melahirkan yang tidak jelas, wajar kan? Artinya dalam hal ini, andai kata ya waktu itu pemikiran, sikap dan tindakannya ya berpijak pada ideologi yang saya yakini, nggak mungkin lah melahirkan kecebong yang kayak begini gitu ya. Jadi ya mau diapakan? Ya. Kalau saya terus-terusan menyalahkan begitu ya nggak benar juga ya. Betul ya. Artinya itu kan kesombongan itu ya, banyak orang yang maki-maki gitu ya. Terus ngeritik Mbak Mega dan PDIP itu wah luar biasa. Ya sudahlah ya kan. Oke. Pertanyaan saya satu. Setelah semua begini nih, apa yang harus kita lakukan? Itu jauh lebih penting kan? Daripada menjelekkan si ini yang salah. Padahal dirinya juga ikut terlibat. Iya, ikut menikmati. Saya juga, iya dong. Saya juga nggak mau menyalahkan terlalu jauh ini itu. Apapun saya kan pernah terlibat ya. Walaupun saya sejak awal memang tidak begitu menyetujui kok. Jadi ada orang bilang, wah sekarang si Eros kemana aja. Nah, ini orang-orang yang nggak tahu masa saya jawab. Nggak tahu sejarah. Iya. Terus kemudian, kok baru sekarang ya? Ya ini orang nggak tahu masalah ya. Masa saya harus jawab sih gitu ya, biar aja. Kalau itu yang menjadi kepuasannya hanya untuk nyinyir, ya silakan aja. Buat saya nyinyir tidak menyelesaikan masalah Indonesia. Yang saya sekarang ingin tahu gitu kan, bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Ada Pak Sukidi Mulyadi itu ya, Tempo kan, bagus dia pemikirnya. Jernih pikirannya. Nah, ayo kita lihat ya ke depan. Coba kita ikuti pola-pola pikir, apakah dia banteng, apa singa, apa
rusa, terserah lah. Yang penting satu, merah putih tidak, itu aja. Jadi jangan lagi kita kok pendekatannya segregatif gitu ya. Hanya pada hal kepentingan kelompok yang gila ini kan. Ya, siapa dong mikirin negara ini ya? Kalau secara Eros Jarot, ya kekuatan siapa? Ya. Tapi kalau kita bersama ya, susah membandling gitu ya, membangun kekuatan, kenapa tidak? Gitu. Ini yang sebetulnya yang sangat saya sayangkan ya. Kok ya mau-maunya jadi anteknya itu, anteknya para cukong ini ya, maaf ya. Saya juga ada kader kita juga yang wah udah kaya, ya pilihan hidup dia. Silahkan aja, saya nggak masalah itu ya. Tapi kalau saya untuk begitu kayaknya nggak deh gitu ya. Biarlah gitu. Dan saya juga contohnya menyalahkan mereka ya agak susah juga. Mereka besar karena dibesarkan kan oleh kebodohan kita kan gitu. Ya. Dulu zaman reformasi ya itu tanyalah Antoni Salim saya tanya, saya begitu kerasnya gitu ya. Nggak pernah saya berani bicara ngambil duitnya, nggak ada itu ya. Tanya tuh Prabowo Pangestu ya, tanya Usman Danamon saya gitu ya, tanya Peter Sondak, tanyalah mereka itu ya. Nah saya tahu saat itu kan seperti apa. Sekarang mereka menjadi luar biasa karena kitanya tidak paham harusnya bagaimana ya menyelenggarakan negara dengan sikap sebagai penyelenggara negara, jangan memiskinkan negaranya. Kan itu prinsip yang seharusnya dipegang. Nah ini gimana kalau penyelenggara negara justru terlibat dalam pemiskinan negara? Merampok negara. Oh iya, artinya contohnya sekarang saya pengen tahu apa alasannya lisensi ini kamu berikan ke si itu. Kan ada dasar-dasar yang harus kita pegang. Sesuai enggak dengan amanat pasal 33 Undang-Undang 45 ayat 2 terutama dan ayat 3. Saya selalu ngomong ini nih. Karena ini yang masalah yang intinya ya. Sehingga mereka menjadi besar luar biasa. Siapa sih yang sekarang nih katanya orang yang paling hebat itu? Karena dia punya duit kan. Ngomongnya juga sembarangan, mau jadi ketua umum lah ya. Nah ini kan hal ini, cobalah kita merefleksi diri, ya kan? Kenapa kita biarkan waktu itu terjadi? Kenapa kok tidak secara kritis ya, mengkritisi apa alasan? Contohnya saya ada menangani kasus di Jawa Barat ya, kasus tambang emas. Buat apa kamu memberikan lisensi ya hak untuk menggali emas itu kepada mereka, sementara ada komunitas rakyat membuat koperasi ya. Bisa kok kesetoran pemerintah jauh lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada orang di pusat yang mungkin kebagian. Nah, hal seperti inilah sebetulnya masalah yang paling krusial di Indonesia. Jadi sekarang mau diganti siapapun di Golkar, sama aja. Siapapun di partai manapun, kalau rohnya ini, sukmanya ini, jiwanya ini, dan pemikirannya belum berubah, buat apa ribut-ribut? Wes pen kono gitu, emplok-emplokan gitu. Kalau seperti itu. Tapi kalau Golkar mau keluar ya dari, kan sejarahnya pernah terjadi masuk dalam buku hitam, sejarah hitam ya. Sudah bagus ya. Terus saya ingat tuh Pak Ginanjar ya sama siapa Akbar ya. Akbar Tanjung tuh dia berjuang dan sudah ternyata berhasil menjadi memutihkan ya. Nah sekarang ini terserah mau kembali lagi nih jadi Golkar hitam, jadi musuh bersama lagi. Karena satu salah langkah Golkar akan menjadi musuh bersama, baik itu kelompok reformis, ya, kaum revolusioner gitu, kaum Marhaenis itu, kaum yang sadar, gini aja lah, jangan pakai nama-nama itu. Kaum atau manusia atau kelompok ataupun masyarakat yang masih berakal sehat, bisa berpikir sehat, pasti menjadi musuhnya. Ya. Juga satu,
mereka punya potensi ya untuk membangun secara baik, pasti jadi musuhnya juga. Karena apa? Kan sekarang ini sudah bagus lah Golkar menjadi aset nasional, walaupun di detik-detik terakhir ini ya kan sayang. Nah sekarang apa yang dikatakan Luhut itu mungkin mudah-mudahan bermaksud seperti itu ya. Lah kalau umpamanya cuman buat kepentingan sesaat, pragmatis, sangat disayangkan. Jadi terus saya kan sering kritik Luhut ya toh. Tapi kali ini setuju ya? Nah, saya setuju. Artinya gini, kalau yang betul baik harus kita katakan baik lah ya. Saya tidak ada sentimen pribadi kok ya. Nah, justru juga yang saya heran itu, masa sih Golkar yang punya sejarah lama, mempunyai yang namanya bangunan ya budaya ya, untuk menjadikan Golkar partai masa depan, kan udah kelihatan ya. Tidak terhimbas oleh keluarga manapun. Hartarto bisa jadi, siapa nanti bisa jadi semua. Tidak harus berdarah biru, itu darah macam-macam oke lah, gitu. Gitu. Nah sekarang ini mau lagi nih dikooptasi oleh satu kelompok yang mengatasnamakan darah biru, keluarga tertentu. Ya terserah. Kalau teman-teman di Golkar begitu, pada teman saya Bambang Sud, ya, siapa lagi Ical, siapa lagi itu ya Hidayat, ya, banyak lah teman-teman saya di sana yang saya juga kenal ya. Selamat deh gitu ya. Gua gak ikut-ikut. Kalau kalian begitu, silahkan nanti menangis di kemudian hari, baru aku datang. Tak bawain anduk untuk ngelap air matamu, gitu loh. Karena enak kan? Ya, gitu. Kenapa partai sebesar Golkar gitu ya Mas ya, kan udah punya infrastruktur, udah teruji oleh waktu, tapi bisa begitu lemah seperti itu gitu ya? Ya kita kan nggak bisa bilang begitu dulu ya. Kita lihat nanti dong, ya. Perlawanannya di dalam ada nggak? Yeah. Kalau nggak ya panjang gembel, harus serasa jurus gitu ya. Buarin aja kalau perlu kan gitu. Ya tadi bicara masalah kekalahan ideologis tadi ya Mas, saya tertarik itu ya. Saat ini saat yang tepat gimana Mas? Apakah kita mengkritik yang itu atau kita justru otokritik sebaiknya gitu? Kalau saya rasa kita masing-masing jangan terlalu cepat lah ya mengatakan Golkar begini begitu kok begini. Coba kita lihat diri kita dulu ya. Otokritik ya berarti. Ya otokritik dulu ya harus dilakukan. Ya, jangan-jangan kita nunjuk nggak tahunya sebetulnya nunjuknya begini juga gitu kan banyak yang punya gitu. Sudahlah kita harus rendah hati ya, kita coba. Kalau saya itu teman-teman saya juga kok. Dulu kita pernah berseberangan ya, bukan hanya berbeda, berseberangan dulu. Kalau beda pendapat sekarang kan beda pendapat. Kan nggak masalah selama jangan berseberangan. Waktu itu yang kita khawatirkan bagaimana cita-cita mulai kemerdekaan itu kok ya diselewengkan menjadi hal-hal ataupun produk-produk politik ya yang bertentangan dengan cita-cita itu ya kan. Nah, ini sekarang apapun namanya, senang atau tidak senang, Golkar kan sebagai aset nasional, aset bangsa ini yang saya sebagai warga negara wajib juga merawatnya. Tidak harus di dalam, tapi saya tidak suka kalau ada orang atau kelompok ya yang mau menggunakan Golkar hanya untuk kepentingan pragmatis yang sebetulnya tidak sesuai dengan fungsinya sebagai partai lagi. Ya, partai yang bisa menjadi wadah suaranya rakyat ya. Jadi suaranya pemilik nanti nih mau jadi PT lagi nih ataupun bahkan CV lagi nih. Yeah. Apakah Golkar mau di-CV-kan? Tapi saya kok yakin ya teman-teman Golkar itu juga janganlah orang bilang wah Golkar itu pastilah, jangan dulu lah gitu ya. Bahkan kita minta teman-teman, ayolah kita sama-sama bagaimana bergandengan tangan menyelamatkan Golkar ini dari gangguan-gangguan apa ya, kalau pakai bahasanya para kiai mungkin setan-setan itu ojo sampai melebu gitu kan ya gitu.
bahasanya Kiai, kalau bahasa saya mungkin jangan sampai orang yang mungkin ya tidak bisa kita percaya sebagai pengemban amanah ke depan dengan institusi Golkar seyogianya ya. Jangan sampai nantinya itu memimpin Golkar gitu. Mas, ini kan selama ini beberapa waktu terakhir ini ya, kita kan disibukkan dengan kayak pertikaian elit ya. Padahal di bawah itu semua resah gitu sebenarnya kan. Kalau saya lihat di YouTube itu ada salah satu channel itu mengatakan Indonesia itu tidak punya masa depan. Menurut Mas Herod gimana, Mas? Lo kata Kompas nggak ada kok. Nggak ada ya? Kata Kompas 80% orangnya semuanya happy, mendukung, gitu kan. Loh, makanya saya bilang, bahayanya sebuah institusi yang menjadi kepercayaan rakyat, ternyata dalam kenyataannya, di kampung-kampung kita dengar, Mbok, saat niki, saya bilang gitu kan, lu enak, nopo bejut, Mbak, gitu. Wah, kalau bejut ya Mas, golek manganes angel. Jadi mana yang betul? Inilah saatnya kita ya. Saya cuma takutnya nanti, saya ya soal agama terserah ya. Tapi kalau saya orang yang berketuhanan, saya takut banget sama Tuhan ya. Kalau kita mempermainkan terus ya, jangan-jangan diblasok itu nanti ya. Sangat ngebohongin terus ya. Tuhan kok dibohongin. Iya. Kan gila kalau bohongin saya nggak apa-apa. Ini kayaknya Tuhan dibohongin, gitu. Pusing saya ngeliat orang berani banget ya kayak gitu loh. Iya, ini misalkan soal ekonomi, saya juga memperhatikan sedikit nih kan. Sekarang ini kan kayaknya kegagalan ekonomi kita itu menyalahkan luar negeri gitu. Wah, karena geopolitiknya nggak bagus gini. Padahal saya pikir yang salah itu kita kok sebenarnya, bukan orang luar. Ini Mas, kenapa saya selalu bilang Presiden itu paling tugas utama itu membangun peradaban, bukan perbiadaban, ya, peradaban. Jadi saya setuju lah, ya tolnya gede-gede, pelabuhan besar, bangunan besar. Satu saja sejarah mengajarkan saya bahwa human investment, ya, kualitas manusianya itu jauh lebih berbicara nanti ke depan daripada bangunan-bangunan yang nggak jelas ini. Nanti IKN yang megah itu jangan-jangan nanti kayak barang rongsokan nanti. Rumah hantu ya? Bisa jadi rumah hantu, bisa jadi ya. Lalu yang besar-besar ini juga, saya lihat juga pembangunan di beberapa tempat yang mangkrak gitu aja. Yang ada bagus kita harus akui bagus lah. Jangan juga kita semua apa yang dilakukan Pak Jokowi semua jelek ya, itu nggak benar juga ya. Tapi terakhir kok jelek banget tuh, jeleknya kayak banget gitu, kebangetan gitu ya. Nah kan disayangkan, saya ngomong gini kan karena saya sayang, ya kan? Bukan dengan kebencian, gitu kan? Waduh, ngeman rek, ya. Mbok yo, wah piye nih orang ngono pasti kayak gitu kan. Jadi ngeman tuh beda sama benci. Jadi menurut saya satu hal yang mengerikan bagi saya, bahwa pembangunan manusianya ini, gimana corrupted society bukan hanya government lagi, corrupted society, masyarakat yang korup, dari mulai yang paling mencit sama lurahnya, sampai RT, dari lurahnya tuh sampai anak buahnya, RT juga. Bayangkan seperti itu. Lalu kita bicara 2045 Indonesia Emas. Apa ya, kita tuh dibikin masyarakat yang delusional, ya toh? Wah, ini orang yang beri-beri ini gitu ya, bisa lari memenangkan sprinter 100 meter. Jangan percaya lagi. Udah jelas kakinya beri-beri, gua Denny Samono gitu, masih percaya bahwa akan menang 100 meter nanti. Mau kita menjadi bangsa yang seperti itu? Kalau sampean bilang, sampean ngomongnya kan di YouTube, tapi kalau di lembaga penelitian yang terhormat itu dinyatakan kepuasan rakyat tinggi kok. Ini saya lihat ini, Bang. Tapi tar dulu. Hal yang sama tadi di Bangladesh kan? Iya, betul. Kepuasannya 70% jempol. Marah. Begitu rakyat, wah aku dihapusin, rusak semua. Ya ibaratnya kalau saya mengatakan begini, sekarang ini kayak kita tuh membangun
rumah di atas pasir gitu. Begitu ada angin dikit, roboh gitu. Kalau mungkin kita bandingkan kayak Rusia gitu ya. Rusia di embargo berbagai negara itu pasti kuat. Kita kan nggak sekuat itu sebenarnya. Karena manusianya menguasai alamnya. Alamnya bersahabat dengan manusianya. Manusianya memahami alam secara holistik yang harus dijaga. Termasuk di dalamnya komponennya adalah brain. Sikap, integritas, kan kayak gitu. Nah, kita ini, aduh udahlah, Mas, saya tuh ngeri cuma diem, ya gimana ya? Anak yang bawa 6 kalau bawa kerto, Pak Kerto itu di tahun 40 atau 50 nanti 2050 udah tuh pasukan ya berbaris itu para Punokawan kan, karena sedangkan anak konglomerat nih dengan semua kesiapan mereka ya, para pemegang dana besar nih ya, anak-anak mereka luar biasa, bahasa apanya hebat, pengetahuan secara teknologi hebat, ekonomi hebat, semuanya hebat. Ada nanti kesenjangan ya, yang semakin ekstrim, sekelompok kecil yang menguasai dan mengetahui, berpengetahuan begitu besar, sama masyarakat besar yang pengetahuannya kecil. Ekonominya kecil, dayanya kecil, sekalian serba kecil, kecuali mimpinya yang besar. Nah, ini yang nanti yang akan terjadi. Masa kita sebagai kepala negara seharusnya berpikir masalah ini. Masa depan Indonesia itu bukan hanya ditentukan oleh angka-angka statistik yang dibikin-bikin itu, tapi realita objektif ya. Contohnya gini lah, Anda bagaimana mau jadi orang pinter? Anak-anak desa itu masuk perguruan tinggi suruh bayar 50 juta, mau ngerampok dari mana mereka ya? Coba berpikir, tenang aja dulu, tenang ya. Terus apa tuh sekolah merdeka apa itu? Sing merdeka sekolah itu mereka, bukan anak-anak ini. Coba kita pikirkan secara tenang, nggak usah muja-muja dulu yang mana. Manusia ini mau jadi apa gitu kan? Apakah ini akan membangun Indonesia? Apakah liabilitas nantinya? Yang diciptakan itu banyak liabilitasnya, gitu, mudaratnya atau barokahnya. Ya sekarang kayak kondisi hari ini gitu man, kan katanya nanti ada 2045 ada kita akan menikmati keuntungan demografi ya, dan karena kita punya ledakan penduduk di usia muda. Ternyata hari ini pun saya menemukan fakta bahwa gaji di Jakarta itu paling tinggi cuma 2,5 juta, separuh UMR. Kalau sarjana pun cuma 3 juta paling sekarang. Nah sekarang gini, bonus demografi lah, kalau kumpulan orang-orang pinter itu ada bonus negeri lah, kumpulan para penjilat ya, kere apa ya gitu kan, nggak punya pendidikan yang cukup, apakah itu bonus bencana itu atau liabilitas? Jadi masyarakat yang punya predikat dari awal sekarang sudah lihat calon kelompok yang nanti penyandang liabilitas itu lebih besar. Janganlah rakyat itu ditipu terus menerus. Ayolah kita bangkit, kaum intelektual, kaum budayawan, agamawan, gitu ya. Ayo dong, jangan cuman jelekin sini, si itu, udahlah kita udah tahu ini jelek ya, udah cukup. Sekarang gimana dong? Gitu. Ayo kita duduk sama-sama, ya. Tanpa harus takut, itu kan. Saya ngomong gini juga bukan karena saya berani gitu ya, sama nggak takut sama Pak Jokowi. Gimana orang jenderal-jenderal aja takut, masa saya nggak takut ya. Cuman karena saya berani, karena saya yakin bahwa yang saya percayakan itu, yang saya percaya itu benar. Yang bisa menakuti saya kalau saya nggak benar gitu loh. Jadi kalau saya dibilang tidak takut sama presiden, wah presiden berdasarkan Undang-Undang 45 itu luar biasa mas, kuasanya begitu besar,
Makanya saya bisa ngerti kalau jenderal-jenderal itu pada keluk-keluk gitu kan. Nggak ada jenderal kan di Indonesia sekarang. Gitu. Adanya apa, Mas? Nggak tahu. Ya, itu prajurit istana kabeh gitu kan. Nah itu kan sangat disayangkan. Jadi be a general, sikap seorang jenderal itu ya. Nah, saya merindukan itu. Artinya jadilah Sudirman dalam kehidupan kemerdekaan kita ya. Jangan jadi pecundang. Gitu. Nah, saya setuju bahwasanya berdasarkan Sabta Marga, menghormati panglima tertinggi wajib lah, tapi yang bagaimana kan itu penting. Saudara saya perintahkan masuk sumur, apanya belum sumur gitu, mati. Hanya gara-gara taatnya mau belum sumur, itu bukan taat, itu bodoh gitu loh, itu kebodohan. Nah itu yang kita hindari, jangan sampai para prajurit kita itu patuhnya itu sampai suruh nyebur sumur itu ya, udah pasti nyebur hanya gara-gara menunjukkan dia siap setia. Itu kebodohan, bukan kesetiaan, gitu ya. Nah, dalam hal ini saya kok sulit ya Mas ya, karena di sini banyak orang yang tidak suka karena kecewa. Ya, betul, ya. Dulunya gimana, sekarang udah kecewa langsung gimana? Ya, jadi pengkritik. Ya, kalau ada orang bilang, oh Mas Arif dulu kemana aja? Nah ini nggak saya maafin, kan dia nggak baca tulisan-tulisan saya. Ya. Kalau tulisan saya dituduh dulu ya sama teman-teman Bandang itu ada yang menuduh saya. Ya, Mas apapun namanya kan dia seorang nasionalis. Loh, saya bilang saya tuh punya divisi nasionalis, bukan kata Eros Jarot, ini kata Bung Karno. Ya, nasionalisme Indonesia itu begini. Lah kalau orang bilang nasionalis tapi nggak begitu ya bukan nasionalis itu loh. Kan semudah itu saya. Ya, saya tidak mau menganggap diri saya paling tahu, tidak. Tapi saya mencoba tahu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme Indonesia berdasarkan apa yang dititipkan Bung Karno pada bangsa ini, kan itu. Ya. Kan inherent di dalamnya. Seorang nasionalis Indonesia itu pasti, ini dipastikan Mas, anti kapitalisme serakah, anti imperialisme, termasuk di dalamnya anti pembodohan, anti pemiskinan, gitu. Nah, anti juga perbudakan gitu ya. Perbudakan modern. Ya. Nah, kalau 5 ini tidak tercermin dalam perilaku politik, ya, institusi atau seseorang yang mengatasnamakan nasionalisme, ya, saya bilang ini sih bukan nasionalisme, ini pseudo nasionalis, atau justru inilah musuh dalam selimut, nah secara ideologis kayak gitu. Ya kalau kita bicara sekarang kan kita memasuki hari kemerdekaan, nggak tahu, lupa saya ini keberapa ya. Dulu kan Bung Karno pernah menceritakan Trisakti gitu ya. Ya. Kemandirian bidang politik, ekonomi, budaya. Ternyata setelah sekian puluh tahun kita merdeka, kita nggak ada kemandirian sama sekali di 3 ini kayaknya. Karena begini Mas, makanya saya, ini tawaran saya kan, sebetulnya intisari, jadi bukan definisi loh ya. Definisinya bisa macam-macam. Kalau Marhaenisme itu kan definisinya banyak lah ya, malah jadi perdebatan yang nggak habis. Kalau saya belajarin ajaran Bung Karno, saya ini loh sebetulnya intinya tuh ini. Ya, dia mengajarkan saya tentang apa itu kemerdekaan, pentingnya kemerdekaan. Terus bagaimana hidup merdeka. Ya. Kalau kau sudah tahu dua ini semua, merdekakanlah orang yang belum merdeka. Sebenarnya ajaran Marhaenisme itu intinya kalau saya sarankan itu. Bahwasanya kemudian orang senangnya debat, Manipul Uzdek adalah semua merdewe gitu ya. Itu kayak contohnya kan jelas kok. Contohnya mau merdeka ada syaratannya. Dia pidato waktu Viver Pericoloso itu ya, tak salah 63 ya. Dia bilang kalau kamu merdeka ada syaratnya sebagai negara, sebagai masyarakat di sebuah negara. 1, berdaulatlah kau, gitu ya, berdikarilah kau di bidang ekonomi, berdaulatlah di bidang budaya. Itu kan sudah ini loh kalau merdeka.
Jadi kalau tidak memenuhi ini, ya pasti nggak merdeka. Sekarang justru jauh dari kondisi. Karena apa? Karena semuanya itu pendekatannya simbolik, ya. Yang namanya Bung Karno itu cuma buat apa tuh? Atribut. Ya, atribut. Kalau mau deket pemilu, wah gambar Bung Karno di mana-mana. Nah, bagaimana sebenarnya kemerdekaan tuh yang luar biasa. Kenapa kemerdekaan kita diberikan kepada institusi pedagang-pedagang itu, ya, yang tidak mau justru memerdekakan kaum marhaen ini gitu ya. Jadi karena seringnya itu apa, perdebatan yang muluk-muluk ya. Sedangkan apa sih intinya? Cobalah kaum marhaenis, coba 3 ini aja kau mau pahamin dulu lah. Apa itu pentingnya kemerdekaan? Kenapa Bung Karno mengatakan kami bangsa yang cinta damai, tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Ya, itu kan nilai buat seorang Soekarno itu paling tinggi kemerdekaan. Diajarkan nih cara merdeka. Mau contoh lagi, kalau kita udah merdeka, sudah begini, ayo kita merdekakan. Nah, contoh yang paling nyata itu apa? Konferensi Bandung, kan gitu, ya, Asia Afrika. Dia pernah bebaskan negara-negara yang terjajah itu. Nah, ini tugas kaum marhaenis itu, makanya udahlah jangan debat pengajian marhaenis yang gimana gitu, semua dewe gitu ya. Tiga pilar ini aja. Karena 3 pilar ini nggak dikuasai, akhirnya cari-cari pilar, 4 pilar lagi. Loh, gimana nggak rusak? Rusaknya itu tuh, masa Pancasila jadikan pilar, ya kehilangan dasar dong. Jadi jangan karena apa-apa, jangan saya tuh tidaklah maulah, saya tetap menghargai orang yang berpikir apapun, tapi jangan hanya karena seseorang ini yang bagaimana, kemudian kata 4 pilar ini coba renungkanlah. Coba renungkan dengan baik ya. Tolong saya carikan kata di bahasa Indonesia kamus manapun. Pilar itu dasar bukan? Itu aja. Ya. Kalau tidak dasar, ya jangan dipakai dong. Pancasila adalah pilar, 4 pilar kebangsaan tuh. 3 pilar kebangsaan dan 1 dasar. Kan gitu dong harusnya ya. Ya, nah karena kita sepakat ya, kesepakatan yang tidak berdasar pada pemahaman yang benar, jadinya begini. Jadi kalau sampai tuh nggak usah kaget. Kok sekarang kayak ondel-ondel gitu ya. Ya karena memang adukannya begitu, gitu. Kayak gitu loh Mas. Jadi tidak ada dalam pelajaran saya hidup, ya. Orang kalau nanam singkong, nggak mungkin buahnya tuh apel, nggak ada itu. Buahnya nanas. Ya, atau buahnya nanas nggak ada, atau buahnya pisang nggak ada, Mas. Kalau nanam nanas ya keluarnya nanas. Cuma nanas manis, asin, apa asam atau apa itu baru gitu. Tapi nggak ada saya. Ya, yang tanam nanas keluarnya mangga tuh nggak ada itu. Tapi sekarang ini saya melihat ada sebuah narasi yang cukup menakutkan buat saya itu Mas. Jadi sekarang itu ada namanya pembodohan massal gitu ya. Orang dibikin bodoh semua gitu. Lewat narasi-narasi yang jargon-jargon yang kadang-kadang nggak membumi sama sekali. Ya karena sebetulnya apa sih Mas? Kayak soal pangan gitu kan. Kita masih impor 3 juta tapi bilang kita udah mandiri pangan ini. Kita orang yang namanya dokter ahli pangan. Ya. Ternyata ahlinya mangan wong gitu. Ternyata dokter ahli statistik. Ternyata bikin statistik yang menyenangkan pejabat atau petinggi penguasa gitu ya. Ya memang sekarang ini Mas, lagi keprihatinan kita sedang banyak yang tidak menjadi diri sendiri, yang tidak berdiri di atas pribadi dan ya otonomi dia sebagai manusia sesungguhnya dalam kapasitas yang mana gitu ya kan. Itu kan begitu. Sampai maaf aja ya, ada orang yang tahapannya begitu kok bisa jadi minister gitu. Pusing juga saya pusing aja. Oh my God, aduh, nah. Saya tidak mau merendahkan siapapun, saya tetap hargai lah ya. Tapi sudah sampai tahap kebangetan Mas ya. Kebangetan. Artinya
pengertian pembodohan massal itu yang menyedihkan lagi dilakukan oleh orang-orang cerdik pandai tapi licik. Licik ya, betul. Setuju itu Mas. Jadi ya, saya harus mengatakan bahwa inilah drama yang paling tragis di Indonesia. Kematian intelektual, kematian kejujuran ya. Kan kalau drama yang paling tinggi itu kematian Mas ya. Nah ini sekarang sedang terjadi kematian di segala aspek gitu ya, yang substansial. Satu apa? Kematian kaum intelektual, kematian para katakanlah institusi kerohanian ini sekarang sudah mulai ngengong. Iya. Ada terus budayawan, gula-gula. Jadi saya juga dibilang budayawan juga sedih gitu. Kenapa duniaku lagi hancur-hancuran nih? Ini kan juga tidak bisa hanya menyalahkan si ini, si itu aja. Kami juga bersalah. Kenapa? Karena yang dipikirin cuman itu ya, apa sih, mencari penghargaan, penghargaan pemerintah. Saya sampai hari ini bikin apa-apa, nggak pernah tuh dapat penghargaan apa, nggak apa-apa gitu kan, nggak penting itu, gitu. Yang penting satu, bagi saya satu, ini sikap seorang Marhani seharusnya begitu ya. Itu yang saya coba lakukan. Bahwasanya apa yang saya punya gitu ya, saya berikan itu yang hanya yang terbaik buat Indonesia ini. Konsisten antara pikiran dan perbuatan gitu ya Mas. Ya, itu antara lain ya. Bahwasanya saya masih ada hal yang kurang baik saya lakukan, ya pasti masih ada sebagai manusia yang masih terus belajar memperbaiki diri. Jadi nggak ada Mas manusia sempurna, tapi harus melakukan penyempurnaan tiap hari dong ya. Jangan sudah jelas tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Yang gua ngerti, lo nggak usah ajarin aku tuh soal sempurna. Tapi mbok yo sempurnakanlah dirimu setiap harinya. Kalau sempurna itu hanya milik Tuhan lah ya. Tapi penyempurnaan setiap harinya itulah wilayah manusia. Gak usah bilang tidak ada manusia sempurna. Wis ngerti le, wis ngerti aku le. Saiki perilakumu gitu, gitu. Jojo sampai dikasihani hanya kata, oh karena kamu manusia. Orang manusia ada satu manusia pancen manusia neng gendruwo ya ono, manusia neng iblis ya ono gitu. Jadi pengertian manusia itu diartikan jangan sempit dong ya. Kita mencari manusia yang mau berjalan di garis ilahiyah gitu kan. Itu yang bagusnya kan gitu ya. Yeah. Jangan manusia itu kemudian atas nama manusia saya minta maaf karena saya hanya manusia. Ngerti aku tuh, ini manusia macam apa? Kan itu yang harus lebih penting lagi. Jadi sudahlah, kita nggak usah lagi. Saya juga nggak begitu setuju ya. Secara kasar kita, apapun namanya lah. Yang saya hargai itu kan kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia, ya harus kita hargai lah ya. Tapi apa yang dilakukannya itu kan berbeda ya. Saya juga punya hak mengkritisi, saya punya mengatakan jangan atau tidak, atau wah bagus gitu ya kan, jalan terus, atau bilang jangan jalan kan, boleh dong. Perkara dia tidak mau ya nggak apa-apa juga, siapa juga saya kan gitu. Iya. Kayak gitu. Sekarang ini kan nonton kita di domba nih sekarang ya, di Oyen. Sebetulnya kita ini kan di godolanan. Betul. Dikasih pemilu, wah, biar kita ribut seolah-olah gitu. Wah, kita penyelenggara negara yang berkuasa. Yang berkuasa tetap dia tuh, para oligark gitu ya, yang berkuasa. Kenapa kita nggak berkonsentrasi bahwa membersihkan negara ini berawal dari situ? Ya, jangan sebaliknya. Seolah-olah kita mau kita rebut kekuasaan, nanti kita beresin. Gimana orang dia modalnya juga dari situ? Gimana mau bersihin gitu kan ya?